banyak UMKM merana ya. Jadi 2019 menurut detik.com, pernyataan dari Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Pak Iksan Ingratubun, jadi ada 36 juta UMKM yang tutup katanya. Ternyata satu dirasa menjadi penyebab adalah tidak mampu membaca perubahan pasar ya. Jadi audiens karena pandemi pasti berubah, perilakunya terutama dalam berbelanja. Yang kedua tentunya aturan PSBB ya, dari yang biasa offline mau nggak mau kebanyakan terimbas harus ke online. Yang ketiga tentu saja karena kita di lockdown, jalur distribusinya juga terhambat. Nah, tapi senangnya UMKM Indonesia itu sangat resilience ya. Jadi nggak mudah menyerah. Nah, 11 juta diantaranya ini sudah go digital. Jadi sudah banyak yang mencoba membuat website sendiri, toko online sendiri, atau membuka toko di platform online marketplace seperti Tokopedia maupun Shopee. Nah, kemahiran dalam membaca dan menganalisa pasar berbasis online data itu adalah kunci sukses agar jualan tepat sasaran. Kenapa? Karena perbedaan berjualan offline dan online adalah salah satunya semua kita bisa track, semua kita bisa measure, kita bisa punya datanya lebih cepat daripada offline. Banyak platformnya, diantaranya juga kompas.co.id. Bisa ada Google Analytics, ada analitik yang disediakan oleh masing-masing platform, marketplace, dan banyak lagi lainnya. Jadi, jangan sampai data ini kita sia-siakan. Nah, yang pertama, di dalam periode 1 sampai 18 Februari, itu penjualan makanan dan minuman di marketplace itu distribusinya antara Shopee dan Tokopedia itu Shopee lebih besar 66%, tapi bukan berarti di Tokopedia nggak ada. Nah, ini ada satu contoh, makanan minuman di periode 1 sampai 18 Februari itu paling banyak dijual ini nih, cimol leleh keju, isinya 40. Itu nih data yang kita himpun ya dari kompas.co.id. Itu dalam 2 minggu, itu yang terjual 9.100, revenue-nya atau pendapatannya 500 juta. Hanya jualan cimol, satu produk, cimol leleh keju isi 40. Ini nama tokonya Acas Nyemil. Kalau mau lihat lagi, ini ada yang top seller-nya, ada Acas Nyemil, Zakzan, yang ini kemungkinan besar, kebanyakan dari mereka adalah UMKM, teman-teman, nama-namanya ya. Jadi, UMKM ini memang luar biasa, pantang menyerah gitu ya ketika situasi pandemi langsung pindah ke marketplace dan jadi juara-juaranya nih sekarang di kategori makanan minuman. Ini barangnya yang dijual Acas Nyemil tadi. Jadi ada cimol leleh keju, all time sales-nya 10.000. Tadi 2 minggu jumlahnya ya 9.000. Jadi dia udah lebih dari 2 minggu udah 10.000 lebih. Harganya lumayan loh, teman-teman, 55.000. Nah, ini Acas Nyemil nih ternyata ini dia hanya jualan sangat fokus, teman-teman. Kalau kita lihat, yang penjualannya di atas 10.000 itu hal-hal yang terkait cimol. Ada sausnya juga, laku juga 10.000. Ada juga bumbunya, bumbu cimolnya nih. Dan dia ada di Bekasi. Nah, ini data, teman-teman. Ini data yang kita langsung mudah melihatnya di platform marketplace. Ada jumlah terjualnya berapa, lokasi berapa, harga berapa, produk yang dijual apa, kita bisa analisa, kita pelajari. Yang menarik lagi adalah kita lihat di bawah ini, teman-teman. Dia ternyata juga jualan nih, beauty kit, hand sanitizer, pijat refleksi, bumbu asin. Perbedaan signifikannya adalah ketika jual barang-barang terkait cimol, penjualan luar biasa, 10.000 lebih. Tapi yang nggak terkait cimol, belum sebanyak itu. Nah, kita lihat lagi, kalau kita search cimol, ternyata bukan hanya dia, ini produknya tadi, produknya Acas Nyemil, ternyata ada macam-macam, teman. Ada yang di Cimahi, 2.500. Cimol leleh keju juga. Lalu kita lihat lagi, mozzarella. Ya sama ya, cimol leleh, mozzarella sama. Oke, 2.000-an, 7.000-an di kota Garut. Jadi kita lihat, wah ternyata nih Jawa Barat nih tempatnya sangat laku. Dan si tadi Acas Nyemil ini, dia nggak pakai iklan loh, teman-teman. Kalau yang di atas pakai iklan nih. Yang pakai iklan aja belum tentu selaku dia. Jangan-jangan di Bogor nggak selaku itu. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Bogor, mungkin cimol leleh belum tentu tepat. Tapi kalau di Bekasi, kalau di Garut, ya jangan-jangan cimol keju itu yang tepat. Teman-teman bisa curi kuenya. Oke, jadi UMKM biasanya modalnya terbatas. Kalau kita suka masak, suka bikin snack, kita dengan data kita bisa lihat kita mau mulai dari mana. Jangan kita jualan semua, nanti modalnya habis. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita bisa, yang kita mahir,
Lalu kita fokus lihat datanya, kita pilih kita mau jualan apa. Gitu. Itu pelajarannya dari Acas Nyemil ini. Dia nggak perlu iklan, bisa loh. Kenapa dia bisa? Karena begitu nanti teman-teman penjualannya banyak dibandingin yang lain, otomatis platform marketplace itu punya algoritma akan taruh teman-teman di halaman pertama. Sehingga tanpa iklan bisa bagus. Artinya apa? Ketika baru mau mulai, ajak teman-temannya belinya jangan langsung. Teman-teman di sekitar kita coba diarahkan beli di marketplace. Sehingga penjualannya banyak, bintangnya baik, reputasinya bagus, algoritma nanti akan taruh di halaman pertama. Contoh berikutnya. Tadi kita lihat data yang diurutkan berdasarkan revenue atau pendapatan. Nah, ini kita coba urutkan dari yang jumlah terjualnya paling besar. Kita lihat ada langsung. Tapi aku mau lihat, ini ada snack kedua. Kita coba bahas case dimsum ya. Ini nomor 7, penjualan dalam 2 minggu 14.000. Pendapatannya 27 juta. Hanya dari dimsum ayam saja. Siapa yang ngejual? Namanya Sarang Dimsum 2 nih ya. Perhatikan berapa yang dia jual? 1.900. Lucu banget ya. Kira-kira kenapa menjual dimsum harganya 1.900 dimsum satuan? Karena trik tadi. Dia pengen ngincer jumlah terjual ini banyak. Kan nggak mungkin, jarang lah kita beli dimsum itu satuan ya. Gitu, ongkirnya aja lebih mahal gitu kan. Di sini kalau nggak salah dia mewajibkan orang untuk beli minimum 4 kalau nggak salah, atau 6, saya lupa. Sehingga dengan cepat ini naik. Kalau ini naik, tadi yang saya katakan, algoritmanya akan menyesuaikan kita di halaman pertama. 2 barang doang nih teman-teman yang dijual. Jadi sangat-sangat fokus untuk berjualan dimsum ayam halal. Dia coba jualan cireng original baru 1 kali terjual. Kita nggak tahu apakah akan berhasil, tapi bedanya sama yang tadi toko sebelumnya, Acas Nyemil tadi, dia dari cimol, jualan saus cimol. Mungkin kalau si Sarang Dimsum ini menjual saus dimsum atau hal-hal terkait dimsum lainnya, mungkin lebih cepat laku daripada cepat-cepat membuka jualan cireng. Oleh karena itu, mulai dari yang kita bisa dulu, mulai dari yang kecil, lalu kuncinya dengerin suara konsumen kita. Kenapa harus dengerin? Misalnya gini, ketika kirimkan dimsumnya, bisa di packagingnya disertakan untuk isi Google Form. Tanya harga yang bagus gimana, tanya produk yang dia mau selain dimsum ayam apalagi. UMKM nggak perlu langsung jualan banyak. Pertama, sebagai pelaku UMKM, kita boleh berpikir besar, tapi kita start small. Kita mulai dari yang kecil, lalu kita belajar. Belajar dengan cepat pakai apa? Pakai data. Kenapa pakai data? Supaya nggak pakai feeling-feeling aja. Kalau feeling-feeling aja biasanya hoki. Hoki ada batasnya, teman-teman. Tapi kalau data, kita bisa menyimbangkan antara feeling kita, intuisi kita, dengan data. Dan harus cepat belajarnya. Dan data yang disediakan di online itu cepat bisa didapat. Yang kedua, pesannya adalah, dengan data, kita bisa belajar market kita, audiens kita suka apa, dan kita juga bisa belajar dari kompetitor. Justru ini kompetitor adalah tempat belajar. Atau tadi bahasanya Kak Putri bukan kompetitor mungkin. Ini partner juga. Partner kita bersama-sama nih mengembangkan Indonesia, membangun Indonesia, sama-sama jualan, sama-sama belajar. Yang ketiga, data bisa dipakai juga untuk berinovasi. Inovasi apa? Inovasi produk. Menentukan produk apa yang kita jual selanjutnya. Itu kita terus bisa berinovasi dengan data-data yang kita punya.